Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12 TAVA, TAVB, dan TAVC. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melaksanakan pembelajaran lewat daring. Dan video ini dibuat untuk membantu memahami materi bab 1, yaitu tentang satu daya pada penerima televisi. Yang ini juga terkait dengan e-learning yang sudah saya upload di e-learningnya SMK Negeri 2 Surakarta. Baik, walaupun kita masih pada keadaan yang tentu tidak kita harapkan, namun pembelajaran tetap harus berjalan dan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi yang tentunya ini juga terkait dengan materi yang sudah kalian terima di kelas 11 di semester 4, yaitu penerima televisi berwarna. Dan untuk saat ini kita akan pelajari yaitu bagian satu daya. Namun sebelum kita pelajari bagian satu daya, kita akan sekilas mengulang materi semester 4 kemarin. Tentunya blok diagram harus difahami terlebih dahulu. Jadi ini untuk mengingat-ingat materi yang sudah saya mencoba untuk menghubungkan dengan materi di semester 4 kemarin. Baik, di sini untuk blok diagram penerima televisi berwarna, kita lihat dimulai dari anten, ya. Fungsi anten untuk menangkap sinyal. Kemudian masuk rangkaian penala. Dari penala, sinyal akan dikuatkan oleh penguat gambar IF, intermediate frequency. Dari sini sinyal akan terpilahkan. Yang pertama menuju ke rangkaian suara atau rangkaian sound yang nanti ujung-ujungnya akan bisa kita dengar lewat speaker. Kemudian yang kedua akan masuk pada detektor video. Dari detektor ini sinyal juga akan dipilah menjadi beberapa bagian. Satu menuju ke penguat luminan. Luminan itu kaitannya dengan terang gelapnya gambar. Kemudian krominan kaitannya dengan tingkat warna gambar. Dan yang ketiga adalah ke rangkaian sinkronisasi. Untuk penguat luminan dan krominan nanti berakhir di rangkaian metrik atau penguat warna. Kemudian dari metrik nanti masuk ke katode tabung gambar. Kemudian dari sinkronisasi nanti terpilah jadi dua. Satu defleksi vertikal, yang kedua horizontal. Defleksi vertikal langsung menuju ke deflection yoke bagian vertikal, dan defleksi horizontal juga menuju defleksi yoke horizontal. Serta di sini juga dihasilkan penyearah tekanan tinggi atau sering disebut dengan playback, di mana playback ini nanti akan memicu kerjanya anoda tabung gambar. Ini dari rangkaian metrik, kemudian sinkronisasi, deflection yoke, nanti sinyal akan bisa kita lihat di monitor televisi. Nah, semua rangkaian ini, mulai dari audio, video, kemudian sinkronisasi, metrik, ini butuh yang namanya
catu daya atau power supply. Jadi peran dari power supply ini sangatlah penting untuk mendukung kinerja semua rangkaian ini bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang akan kita lihat bagian yang cukup vital ini, yaitu catu daya. Sebagai ilustrasi awal, untuk catu daya sistem switching, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ya. Dan ini berlaku untuk semua catu daya switching. Secara prinsip, catu daya switching itu terdiri dari 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagian AC, yang saya beri warna ini. Kemudian yang kedua, bagian DC, yang tidak di blok warna. Yang ketiga, bagian AC lagi. Dan yang terakhir adalah bagian DC lagi. Baik, jadi ilustrasi ini saya harapkan nanti bisa membantu kalian dalam mengerjakan kuis yang sudah saya upload di e-learning SMK 2. Ya. Baik, sekarang untuk bagian AC. Bagian AC itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Mulai dari fuse, kemudian ada C, ada NTC, kemudian filter lane. Kemudian di sini ada 4 dioda yang disusun secara bridge. Yang ini berfungsi untuk merubah dari arus AC menjadi arus DC. Jadi fungsi dioda itu merubah dari sinyal AC menjadi sinyal DC. Kemudian hasil dari penyearahan ini akan difilter oleh komponen ELCO atau electrolyte kondensator. Jadi di sini adalah filter ELCO tekanan tinggi, tapi sudah DC ya. Kemudian ELCO ini sumber tegangan yang sudah DC ini akan memberikan tegangan satu pada di sini ada IC. IC ini sering disebut dengan IC PWM, di mana rangkaian yang tidak saya beri warna ini nanti outputnya akan menghasilkan pulsa atau clock. Jadi secara prinsip penghasil clock yang dihasilkan oleh IC PWM ini, outputnya itu nanti akan menuju ke rangkaian ini, MOSFET ya. Jadi MOSFET ini kayak semacam push-pull. Jadi kayak penguat push-pull, dia akan bergantian dan outputnya di sini berupa clock. Nah, clock ini atau switch ini yang digunakan oleh rangkaian AC yang kedua ini, terutama bagian switching, trafo switching. Jadi trafo switching ini akan bekerja jika mendapatkan switch dari MOSFET, rangkaian PWM secara umum, dan juga mendapatkan tegangan catu dari power supply. Maka kalau dua syarat ini terpenuhi, maka switching ini akan terjadi induksi. Nah, kalau terjadi induksi, maka akan dihasilkan tegangan. Nah, tegangan di sini yang dihasilkan oleh switching ini adalah tegangan AC. Maka supaya tegangan ini bisa dimanfaatkan oleh beban, maka harus disearahkan. Ya, harus disearahkan dengan menggunakan dioda bridge. Kemudian outputnya difilter lagi karena di sini itu frekuensi tinggi. Filter lagi. Di sini ada filter untuk menghilangkan ripple sehingga output dari
bagian DC di sini adalah berubah sinyal positif, kemudian ground dan negatif. Nah, catu daya seperti ini dinamakan catu daya switching dengan output berupa tegangan simetris. Catu daya switching ini sering disebut dengan istilah SMPS. Ya. SMPS itu kepanjangan dari Switch Mode Power Supply. Jadi secara umum, catu daya itu dapat diartikan suatu rangkaian yang dapat merubah tegangan AC, ya, AC menjadi tegangan DC. Tentunya mungkin muncul pertanyaan, kenapa dari AC dirubah dari DC, kemudian jadi AC, jadi DC lagi. Nah, inilah regulator switching itu seperti ini. Dan nanti di modul kedua bisa Anda lihat di learning. Di sana dijelaskan keunggulan dari sistem switching. Oke, sekarang kita lihat catu daya yang dipakai pada penerima televisi. Di sini saya berikan dua gambar. Jadi modul yang pertama ini bentuk aslinya seperti ini. Yang kedua adalah skematiknya. Jadi kalau nanti Anda membuka pesawat televisi, kemudian kalian mengamati ada komponen kok terdiri, ada switch, kemudian filter line, ada input tegangan AC, kemudian ada dioda bridge, kemudian di sini ada elko sebagai filter, kemudian di sini ada lagi komponen aktif PWM, ya, penghasil pulsa ini. Kemudian di sini ada trafo switching, kemudian outputnya ini ada macam-macam dioda. Ini namanya adalah catu daya switching. Gitu. Secara prinsip, catu daya switching pada penerima televisi ini hampir sama dengan yang sudah kita terangkan di awal. Cuman pada sistem switching televisi ini yang perlu kita pahami, setelah bagian switching, ya, di sini switching, trafo switching, bagian sekundernya di sini ada berbagai macam output tegangannya. Kita lihat di sini ada 110. Ini biasa dipakai untuk B plusnya playback, ya, B plusnya playback. Kemudian di sini ada 24 volt, biasa untuk mensuplai rangkaian vertikal maupun horizontal. Kemudian di sini ada 17 volt. Ini biasa dipakai untuk mensuplai rangkaian audio. Kemudian ada lagi 12 volt, ada 5 volt, itu nanti dipakai untuk mensuplai rangkaian IC video. Kalau 5 volt itu biasa dipakai untuk mensuplai rangkaian IC memori biasanya, ya. Oke, jadi setelah nanti Anda selesai memahami rangkaian ini, sebagai akhir dari pertemuan kita nanti saya harapkan kalian bisa mencari contoh catu daya switching pada penerima televisi. Kemudian Anda gambar di buku kalian. Kemudian di bawahnya Anda berikan keterangan. Dan tolong nanti dikumpulkan ke saya, di foto aja, kirim lewat WhatsApp ke nomor saya. Oke, saya kira ini untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.